Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Apa kabar teman-teman? Saya selalu berharap semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perlindungan terbaik dimanapun kita berada. Ya, kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan sekilas cara menggunakan fitur chatbot Sistem K. Ya, di Sistem K ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Nah, melalui fitur chatbot Sistem K, ya, kita bisa mengetahui data-data ya tentang sumber daya manusia kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa minta datanya per provinsi ya, untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita bisa minta datanya per kabupaten kota ya yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kita bisa minta datanya ya melalui fitur chatbot Sistem K ini per vaskes yang ada, baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang terdaftar di seluruh Indonesia. Nah, jadi fitur chatbot Sistem K ini saya kira ini sangat penting, bukan hanya untuk para pengelola data kepegawaian misalkan di setiap instansi kesehatan maksud saya. Nah, akan tetapi fitur chatbot Sistem K ini sangat berguna juga buat siapapun yang sehari-harinya itu memang suka berinteraksi dengan data, mobil khusus data yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan. Nah, baik, tanpa perlu berlama-lama lagi teman-teman, Bapak dan Ibu, kita coba langsung masuk ke simulasi cara penggunaan chatbot Sistem K ini, agar nanti kita bisa menggunakannya dengan baik untuk memenuhi kepentingan kita dalam atau yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan data sumber daya manusia kesehatan di Indonesia. Nah, baik, mari kita simak bersama. Ya, baik teman-teman, Bapak dan Ibu, seperti yang terlihat di layar ini, fitur chatbot Sistem K ini memang berbasis WhatsApp ya. Nah, dengan nomor tunggal yaitu 085947704199. Nah, jadi untuk bisa menggunakan fitur chatbot Sistem K, nah, langkah paling awal yang teman-teman atau Bapak dan Ibu harus lakukan adalah menyimpan nomor chatbot Sistem K ini di smartphone-nya dulu ya, atau di HP-nya, nah, agar nanti kita bisa menggunakannya untuk meminta data-data yang kita butuhkan ya. Nah, mangga silakan ke teman-teman, ke Bapak dan Ibu, untuk nomor chatbot Sistem K ini disimpan dulu di smartphone-nya ya. Nah, karena selanjutnya kita akan coba lakukan simulasi bersama-sama. Ya, baik, saya asumsikan teman-teman sudah menyimpan nomor ini di smartphone-nya masing-masing. Nah, sekarang kita langsung masuk ke simulasinya ya. Nah, karena ini adalah berbasis WA, maka silakan Bapak dan Ibu buka aplikasi WA-nya ya. Bismillah. Kemudian silakan ya diarahkan dulu ke kontak chatbot Sistem K tadi ya. Jadi kita bisa cari di sini, ini chatbot Sistem K, karena memang sebelumnya saya sudah save di smartphone saya. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, langkah pertama yang harus kita inputkan ya untuk mencoba menggunakan fitur chatbot Sistem K ini adalah perintah help ya. Jadi huruf besar semuanya ya, mangga dituliskan di smartphone-nya seperti ini ya, help ya, HLP. Nah, jadi perintah ini, nah ini tujuannya agar kita nanti mendapatkan balasan dari chatbot Sistem K ya. Balasannya berupa serangkaian perintah-perintah baku ya, yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita tuliskan dalam rangka meminta data-data tertentu yang terkaitan dengan Sistem K ini. Nah, untuk lebih jelasnya
kita coba langsung kirim ya perintah help ini. Bismillah. Nah, sambil ditunggu Bapak Ibu ya respon dari fitur chatbot SysDMK-nya. Nah, biasanya cepat responnya ya. Nah, ini responnya udah muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan angka untuk mendapatkan informasi jumlah tenaga kesehatan dari SysDMK ini ya. Nah, jadi daftar perintah yang tersedia ya dalam fitur ini sudah dijelaskan semua ya, sudah dijelaskan semua di sini, dan ini kita bisa buka semua ya, baca selengkapnya. Ini sudah jelas semua. Nah, jadi data apa yang kita akan minta ya, tinggal kita sesuaikan ya, tinggal kita ketikkan ya perintah yang ada di bagian akhir setiap item ini. Nah, contohnya misalkan ya, ambil contoh aja sekarang ya. Ambil contoh misalnya ini yang nomor 13 nih. Jumlah dokter spesialis 4 dasar dan 3 penunjang rumah sakit per kabupaten kota. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan data ini? Nah, caranya kita lihat di nomor 13 ini. Nah, ini kan ada perintah di bagian akhirnya ini ada perintah ditulis di dalam tanda kurung SPKAB. Nah, SPKAB. Nah, sekarang kita ketikkan SPKAB. Huruf besar semua ya, sesuai dengan keterangan di atas Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian kita kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa kita tunggu respon balik. Ya, ini sudah. Nah, sekarang kita diminta ya untuk memasukkan provinsi mana ya yang akan kita minta datanya tadi. Nah, ambil contoh misalkan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Jawa Barat nomor 32 ya. Berarti saya ketikkan angka 32 di sini. Nah, bismillah, kita kirim lagi. Nah, kita tunggu lagi respon baliknya. Nih sudah. Nah, sekarang provinsi sudah terbuka tadi. Nah, kemudian kabupaten sekarang kita diminta untuk memilih nih. Nah, untuk kabupatennya kita diminta untuk memilih apa. Nah, misalkan Karawang ya. Saya ingin mengetahui data yang di Karawang. Nah, kita lihat Karawang ini nomornya 3215. Berarti saya inputkan di sini 3215. Nah, kemudian kita kirimkan ya, sambil kita menunggu lagi responnya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung responnya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, silakan pilih Vaskes. Nah, silakan pilih Vaskesnya. Nah, jadi data yang tadi ingin kita minta atau yang kita cari tadi itu ya, itu mau yang di Vaskes yang di rumah sakit mana. Nah, ini yang di Karawang ini ada 25 rumah sakit ya, ada 25 rumah sakit. Dari 25 rumah sakit ini Bapak dan Ibu ingin melihat data yang di rumah sakit mana. Katakanlah misalnya ya, ingin melihat data yang di rumah sakit Hermina misalnya. Ya, kita lihat rumah sakit Hermina di sini nomor 24. Ya, berarti yang kita inputkan adalah angka 24-nya. Jangan pakai titik ya, angka 24. Langsung kita kirim. Ya, bismillah. Kita kirim, kita tunggu lagi respon baliknya dari fitur. Nah, ini sudah muncul. Ya. Ini jumlah dokter spesialis 4 dasar dan 3 penunjang rumah sakit di Rumah Sakit Hermina Karawang saat ini. Nah, ini ada semua Bapak dan Ibu, ada semua teman-teman. Dokter spesialis penyakit dalam ada 1 ya. Kemudian dokter obskinnya ada 2. Ya, dokter spesialis anak ada 3. Ini kelihatan semua datanya di sini. Nah, dan di bagian akhir kita bisa lihat ya, keterangan di sini ini berdasarkan data terakhir pada 8 Maret 2022 jam 7:11 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi Masya Allah ya, luar biasa kemudahan dalam fitur ini untuk mengakses data-data ya terkait dengan sumber daya manusia kesehatan. Nah, jadi dengan satu simulasi ini, saya berharap Bapak dan Ibu bisa menerapkannya untuk
kebutuhan ya, atau untuk meminta data-data lainnya yang terkait dengan SDMK. Nah, jadi yang penting Bapak dan Ibu selalu mengikuti perintah ya, sebagaimana yang ditampilkan di awal tadi ya. Ini perintahnya sebagaimana yang ditampilkan di awal tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misalnya teman-teman mau melihat jumlah 9 jenis nakes ya per kabupaten kota. Ya, berarti yang diketikkan nanti adalah ya huruf besar semua DRKAB, DRKAB seperti itu. Baru kemudian dikirim. Nah, tinggal nunggu instruksi dari sistem selanjutnya seperti apa. Diikuti aja sampai data yang kita minta itu keluar. Ya, baik ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti. Jadi hanya satu ya, satu contoh simulasi yang saya berikan di sini karena ini memang sangat mudah ya, sangat mudah diimplementasikan. Nah, saya berharap untuk kebutuhan data-data yang lainnya yang ada di SDMK ini, Bapak dan Ibu tinggal melihat perintah-perintahnya, apa yang harus dilakukan sebagaimana yang tersedia di aplikasi ini. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu udah lupa dengan perintahnya, gampang, itu tinggal buka lagi chatbot SDMK, kemudian inputkan atau ketikkan kata help seperti yang saya lakukan di awal tadi. Maka semua instruksi-instruksi atau perintah-perintah baku yang terkait dengan permintaan data SDMK ini, nah itu bisa keluar semua nanti. Nah, tinggal diikuti perintah-perintahnya. Nah, saya kira itu ya Bapak dan Ibu, teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.